kesehatannya hari ini anak-anakku? Sehat. Oke, bagus. Ya, sebagai umat yang beragama, yang percaya akan Tuhan, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Ya. Jadi hari ini siap belajar bahasa Indonesia? Siap. Terus siap? Siap. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita bermanfaat, ya, pembelajaran kita ada gunanya, sebaiknya kita berdoa aja terlebih dahulu. Ya, satu orang silakan dipimpin doa. Siapa yang bisa? Pimpin doa. Oke, silakan. Jadi masuk ke depan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa untuk kalian kita berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Ya, terima kasih buat Kepala atas pimpinan doanya. Ya, selanjutnya kita nyanyikan satu lagu wajib nasional. Oke, ada yang bisa memimpin siapa? Tepuk tangan. Oh ya, silakan. Kita silakan. Yang lain semua ikuti ya, suaranya yang kuat ya. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Terima kasih ya kita. Nah, hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Oke, apa kabarnya si Agus? Sakit? Sakit. Baik. Mari kita doakan supaya si Agus segera lekas sembuh, ataupun ada halangan yang lainnya segera teratasi, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran besok hari. Ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan diperiksa dulu. Mungkin ada sampah ataupun ada sesuatu yang kurang nyaman di sekitarnya, diperiksa dulu. Diambil dulu sampahnya. Ambil. Sudah? Sudah? Oke, sudah? Dilaci mungkin ada sampah, diambil aja dulu. Nah, satu orang ambil tong sampah, berjalan mengumpul sampahnya. Coba satu orang. Oh ya, cepat. Ikuti sampah dari kawan-kawannya. Silakan. Ya, semua cepat. Ya. Ini semua sampah yang ada di sekitarmu. Cepat. Nah, sudah. Taruh lagi sampai tong sampahnya. Oke. Sekarang coba dipersiapkan semua bukunya, buku tulis, kemudian buku pakai bahasa Indonesia, kemudian buku yang lain disimpan dulu, disimpan. Yang tidak ada hubungan dengan bahasa Indonesia disimpan. Yang ada di meja itu ada buku pakai bahasa Indonesia dan buku tulis bahasa Indonesia dan kelengkapan lainnya. Sudah? Oke, baik. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, apakah masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa tadi? Ya, minggu lalu materi kita adalah tentang cerita fantasi. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan baru ataupun materi yang baru, yaitu tentang teks
prosedur. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi teks prosedur, kita akan tampilkan dulu literasi mingguan. Ya, literasi mingguan kita hari ini adalah tentang tokoh inspiratif. Ya, tokoh inspiratif di sini ada 3 tokoh inspiratif yang Bapak sudah cari dari internet. Yang pertama adalah Pak B.J. Habibie, yang kedua adalah Bob Sandino, dan yang ketiga adalah Khairul Tanjung. Jadi tugas kamu di sini adalah mengamati berdasarkan nomor absenmu. Ingat nomor absen masing-masing kan? Iya, Pak. Ingat nomor absen masing-masing? Iya, Pak. Suaranya agak kuat. Ingat nomor absen masing-masing? Iya, Pak. Oke, jadi nomor absen nomor 1 sampai dengan 8 diamati gambar Pak B.J. Habibie. Ingat, nomor absen 1 sampai 8 yang diamati adalah gambar Pak B.J. Habibie. Kemudian absen nomor 9 sampai dengan 16 yang diamati adalah gambar Pak Bob Sandino. Kemudian nomor absen 17 sampai dengan 26 ya, 17 sampai 26 yang diamati adalah gambar Khairul Tanjung. Apa tugas kamu? Tugas kamu adalah mengisi peta konsep ataupun mind mapping yang sudah Bapak buat di bawahnya. Nah, ini dia. Apa yang kamu cari? Kamu cari biodata singkat. Yang kedua adalah riwayat pendidikannya. Dan yang ketiga adalah riwayat karirnya. Paham? Jadi yang nomor absen 1 sampai 8 mencari biodata Pak B.J. Habibie, riwayat pendidikannya dan riwayat karirnya. Demikian ya. Kemudian yang Bob Sandino tadi nomor absen berapa tadi? 9 sampai dengan 16. Jadi nomor absen 17 sampai dengan 26 adalah tentang Pak Khairul. Bisa dipahami? Jadi tugas literasi mingguan ini kita kumpulkan minggu depan. Paham? Paham ya? Sudah? Nah, kalau sudah paham, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang tokoh inspiratif ini? Tentang literasi mingguannya? Jelas? Jelas. Oke, bagus. Kita masuk ke materi kita yang sekarang, yaitu tentang teks prosedur. Ya, ini adalah materi kelas 7 SMP. Ya, kompetensi inti. Apa kompetensi inti yang akan kita capai dari proses pembelajaran ini? Ini tidak usah Bapak bacakan, nanti akan Bapak bagikan di bahan ajar yang sudah Bapak siapkan. Paham? Nanti di sini kamu baca. Ya. Kemudian kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah kompetensi dasar tentang 3.5, yaitu yang berhubungan dengan ya, 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Sudah? Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan kuliner khas daerah. Sudah? Kemudian kaitannya dengan buku bahasa Indonesia kamu yang ada di meja itu ada pada subbab A, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Kemudian subbab B, menyimpulkan isi teks prosedur. Paham? Nah, kita lanjutkan. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada kegiatan ini ada 6. Namun pada pembelajaran hari ini yang kita capai hanya 2. Yang pertama adalah menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua adalah meringkas urutan isi teks prosedur. Sudah? Ya, itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 yang sudah Bapak bacakan tadi itu ada 8. Ya, ada 8. Namun yang akan kita capai itu pada hari ini hanya ada 3. Yaitu yang pada angkanya Bapak buat warnanya warna merah latar belakangnya. Nampak?
Yang pertama apa? Bacakan ya Bima. Memahami pengertian teks prosedur. Iya, yang kedua bacakan Divo. Mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Iya, yang ketiga dibaca Suci. Yang nomor 6 ya. Coba. Meringkas urutan isi teks prosedur. Iya, tujuan pembelajaran ini Bapak kelompokkan berdasarkan aspek penilaian, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan ataupun kognitif, yang kedua adalah aspek keterampilan ataupun psikomotorik. Ya. Kemudian kita lanjut pada materi kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk pada materi teks prosedur, semua mengamati dua video yang akan Bapak putarkan. Ya. Yang pertama adalah alur mengurus ataupun alur pembuatan KTP. Silakan diamati ya. Halo, perkenalkan nama saya Bang Mus. Bingung gimana caranya membuat KTP yang benar? Bang Mus akan tunjukkan caranya. Simak baik-baik ya. Pertama, datang ke RT setempat untuk meminta surat pengantar kelurahan. Lalu bawa surat tersebut ke kantor kelurahan untuk ditandatangan dan dicap stempel. Setelah itu, datang ke kantor Disdukcapil dan ambil formulir permohonan pembuatan KTP. Kemudian, isi formulir tersebut dengan lengkap. Sertakan foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, surat pengantar kelurahan, dan formulir yang telah diisi ke petugas loket. Petugas akan menerima berkas persyaratan dan memproses pembuatan KTP. Dan Anda bisa menggunakan KTP tersebut sesuai dengan peruntukannya. Nah, cara membuat KTP. Kemudian ada video yang kedua. Silakan diamati juga. Kembali dengan kami di acara Kopi Indonesia. Saya Muhammad Ali bersama dengan rekan saya Johnny Peruntuk akan menjelaskan bagaimana cara membuat kopi yang nikmat. Kami di sini sudah bersama barista kami Muhammad Rafi. Yang akan mengenalkan bagaimana cara membuat kopi yang benar. Dan kalau kita membuat kopi, jadi kita hanya perlu sedikit aja bahannya. Yang pertama ada gula sedikit, terus kopi saya tidak akan menyebutkan merek. Ada sendok buat pengaduk, air gelas buat kopinya, sama ini air panas. Ya, udah sih. Bahan pertama yang kita lakukan adalah menuangkan kopi ke dalam gelasnya. Lalu tambahkan gula sesuai selera. Gula dicampur dengan kopi lalu masukkan air panas. Dan tambahkan air kurang lebihnya 60 ml. Lalu aduk dengan cara memutar saat jarumnya. Nah, Diamati videonya. Sudah jelas? Oke. Kemudian ya. Apa yang kamu pikirkan tentang dua video yang baru saja kamu lihat, kamu tonton? Ya. Cara untuk mengurus KTP dan membuat kopi, Pak. Ya, kata si Mima, kedua video tadi adalah yang pertama cara mengurus KTP dan yang kedua adalah cara membuat kopi. Benar ya? Benar? Benar. Ya, betul. Bagus jawabannya Mima. Atau ada pendapat yang lain tentang video tadi? Saya, Pak, Ya, apa pendapatnya? proses untuk membuat sesuatu, Pak. Ya, proses
Kata Karpapa, proses membuat sesuatu. Ya, jawaban si Karpapa juga bagus. Nah, jawaban yang pertama dan jawaban kayak Bima dengan Karpapa kita simpan dulu. Kemudian, kira-kira ada nggak manfaat video tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Pak, Ya, kita silakan. agar orang tahu untuk mengurus KTP Pak. Agar orang tahu untuk mengurus KTP. Yang lain ada? Saya Pak, Ya, apa? agar orang tahu membuat sesuatu yang benar-benar dilihat Pak. Oke, agar orang tahu untuk membuat sesuatu yang pernah dilihat. Ya, jawabannya bagus. Nah, tapi kita simpan dulu sebelum kita pelajari nanti. Kemudian yang ketiga, ada nggak kegiatan lain yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Yang kegiatannya itu mirip dengan video tadi. Miripnya di sini maksudnya ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Dia tidak sembarangan. Ada? Ada Pak. Ya, Diko silakan. Langkah pertama masukkan kunci. Langkah kedua putar kunci ke mode on. Langkah ketiga pencet tombol start. Itu untuk apa itu, Divo? Untuk kereta Pak. Untuk kereta? Ya Pak. Untuk menghidupkan sepeda motor maksudnya? Ya Pak. Iya. Contoh yang bagus, yang lain ada? Ada yang bisa yang lain? Yang lain ada? Ada? Nggak ada ya? Oke, berarti akan Bapak uraikan. Jadi, video yang baru saja kamu tonton adalah video teks prosedur. Ya, yang dikemas ataupun yang dibuat dalam bentuk video. Ya, tujuannya supaya orang lebih memahami atau orang lebih gampang memahami dan mudah melakukan apa yang yang dibuat dalam teks prosedur. Ya, karena di dalam video kan ada tampilannya, ada bentuk kegiatannya kan seperti itu. Kemudian ada nggak manfaat video tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada, seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi. Jadi orang yang belum pernah melakukan sesuatu ataupun orang yang ingin melakukan sesuatu akan bisa melakukannya ketika melihat kedua video tersebut. Ya, ada yang pernah membuat kue di sini? Ada yang pernah membuat kue? Yang perempuan, ada yang pernah membuat kue? Ada. Apakah kamu langsung tahu atau belajar dari orang lain? Belajar dari orang lain. Diajari nggak? Pertama seperti ini dulu. Yang kedua kemudian masukkan airnya, masukkan tepungnya. Mungkin seperti itu ya. Ya, itu adalah contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kemudian ada nggak kegiatan lain yang pernah kamu lakukan? Seperti dikatakan Diko tadi, langkah-langkah menghidupkan sepeda motor sudah diuraikan tadi dengan jelas ya. Ataupun contoh lainnya, di saat kamu ingin bersekolah ke SMP Negeri Panggilan ini, apakah kamu langsung datang di sini untuk langsung belajar? Tidak kan? Iya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari informasi tentang pendaftaran di SMP Negeri Panggilan. Ya kan? Setelah kamu menemukan informasinya, kamu lihat di sana apa syarat-syarat yang diperlukan. Kamu kumpulkan itu semua, mulai dari KTP orang tua, surat keterangan lulus sementara, pas foto, semua lah ya. Kemudian langkah selanjutnya kamu datang ke sekolah, membawa berkas. Apabila berkasmu dianggap lengkap, maka kamu disuruh mengisi formulir pendaftaran. Ya kan? Setelah mengisi formulir pendaftaran, kamu daftar ulang. Setelah daftar ulang, ada namanya orientasi sekolah ataupun masa pengenalan sekolah. Di saat kamu berproses pembelajaran dimulai, barulah kamu duduk di kelas ini, di kursi kamu masing-masing. Ya, itu adalah contoh kegiatan ataupun prosedur yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya banyak kegiatan kita sehari-hari yang ada prosedur ataupun langkah-langkahnya. Ya, kemudian sudah kita uraikan tadi prosedur ya. Kemudian materi kita hari ini adalah bab 3. Coba dibuka bukunya bab 3 bahasa Indonesia. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Sudah? Sudah dibuka? Oke. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa pengertian teks prosedur? Yang kedua, ciri umum teks prosedur. Dan yang terakhir adalah tujuan teks prosedur. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Tapi di sini Bapak tidak akan menjawab atau menguraikan apa pengertiannya. Bapak akan suruh kalian sendiri yang menyimpulkan pengertiannya.
Namun sebelum itu silahkan diperhatikan dua contoh teks prosedur yang akan Bapak tampilkan, yang Bapak ambil dari sebuah koran ataupun majalah. Ini adalah contoh teks prosedur yang pertama. Ya, contoh teks prosedur yang pertama, kamu tegak. Contoh teks prosedur yang pertama adalah langkah-langkah menghidupkan komputer ya. Ya, langkah-langkah menghidupkan komputer. Kemudian contoh teks prosedur yang kedua adalah cara membuat kue apem. Nampak dari belakang? Ini judulnya, membuat kue apem. Sudah? Nah, di situ ada bahan-bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, bahan-bahannya ada banyak di situ, mulai dari cetakan apem, kemudian apalagi 275 gram tepung beras, sampai dengan terakhir itu 1/4 sendok garam. Ada ya? Kemudian langkah-langkahnya ada 9 langkah di situ. Mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah 9. Sudah diperhatikan? Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Nah, sekarang kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa pengertian teks prosedur? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kan silakan. Teks prosedur langkah-langkah untuk Apa? teks prosedur langkah-langkah untuk Jangan dibaca langsung. Apa namanya? Langkah-langkah untuk produk. Langkah-langkah untuk membuat produk maksudnya. Oh ya, katanya teks prosedur langkah-langkah untuk membuat produk. Ada pendapat yang lain? Apa yang teks prosedur? teks yang berisifat untuk membuat sesuatu. Ya, pendapat si Christian, teks yang berisi petunjuk untuk membuat sesuatu. Ya, jawaban keduanya bagus dan memang benar, tapi akan Bapak uraikan jawaban yang sesungguhnya. Ini dia. Tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur, belum teks prosedur ya, masih prosedur. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sudah? Pengertian yang kedua di sana, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Jadi, itu adalah pengertian teks prosedur dari dua sumber. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun disingkat disebut KBBI. Kemudian yang kedua menurut sumber lain yaitu Wikipedia. Bisa dipahami tentang pengertian teks prosedur? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, suaranya yang kuat. Kemudian, sekarang kita pelajari materi yang kedua, yaitu ciri umum teks prosedur. Ya, tapi sebelum kita pelajari materinya, coba kamu perhatikan 2-3 contoh teks yang akan Bapak tampilkan. Di sini belum Bapak sebutkan contoh teks prosedur, hanya teks. Itu prosedur atau bukan nanti kita pelajari. Ya, di sini ada contoh teks yang pertama. Contoh teks yang pertama adalah cara menghidupkan dan mematikan komputer. Ya, cara menghidupkan dan cara mematikan komputer. Ya, Kevin silahkan dibaca langkah pertama. Cek kabel-kabel dan pastikan sudah terpasang dengan benar. Lanjut, cepat. Cepat nomor 2. Menghidupkan Stabilizer. stabilizer atau USB jika ada. Ya, langkah ketiga, 4 dan kelima. Supaya monitor dengan cara menekan tombol power di monitor. Nyalakan CPU dengan cara menekan tombol power yang terdapat di CPU. Tunggu sampai proses bioting selesai hingga muncul tampilan layar desktop. Ya, yang langkah yang terakhir kamu itu
Jenis komputer sudah tidak digunakan. Ya, itu adalah contoh teks yang pertama. Ini ada contoh teks yang kedua. Apa judulnya? Sehat? Judulnya? Judulnya apa sehat? Teks itu. Resep nasi goreng sederhana. Iya, resep nasi goreng sederhana. Ada berapa langkahnya di sana? Ini. Ada berapa langkah yang dibutuhkan di sana? 3. Kok 3? Ada berapa langkahnya di sana? 6. Iya, 6. Kemudian kamu, Rahmat, bahan-bahannya ada berapa bagian di situ? Coba. Nana pada tenggelam. Yang depan, ini mah ada berapa bahannya di situ? Berapa? Mulai dari 2 centong nasi putih sampai dengan yang terakhir adalah penyedap. Ada berapa? 9. Iya, ada 9 bahan. Sudah? Kemudian contoh teks yang ketiga. Ya, di situ ada total waktu, kemudian ada untuk penyajian, ada judul resepnya sayur asam jawa, kemudian bahan-bahannya ada di situ mulai dari 1 buah jagung manis, kemudian sampai dengan paling terakhir adalah 2 sendok garam. Ya, dari ketiga teks yang sudah Bapak tampilkan, berdasarkan pengamatan kamu, ini yang manakah yang merupakan teks prosedur dan mana yang bukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya. Nomor 1 dan 2 teks prosedur. Ya. Jawabannya bagus, saya simpan dulu. Ada jawaban yang lain? Ya? Iya, tujuan. Maksud saya nomor 1 teks prosedur atau bukan? Teks prosedur atau bukan nomor 1? Bukan. Oke. Ada jawaban yang lain? Nomor 1 teks prosedur atau bukan? Bukan? Oke, simpan jawabannya. Nomor 2 teks prosedur atau bukan? D5 teks prosedur atau bukan? Iya, bagus. Jawabannya sudah simpan. Nomor 3 suci teks prosedur atau bukan? Bukan. Oke, baik. Sekarang jawabanmu silahkan kita simpan masing-masing. Jawaban ini kan kita ketahui dengan mempelajari ciri teks prosedur. Nah, di sini ada sebuah teks prosedur. Di samping kiri ada teks prosedur. Kemudian di samping kanan adalah ciri umumnya. Di sini ada teks prosedur membuat binaru pote. Ada yang pernah tahu ada yang tahu binaru pote? Apa itu? Makanan apa itu? Ya, ataupun dalam bahasa Indonesianya bubur pita. Ya, bisa? Nah, di sini ada deskripsinya. Ini ada tujuannya, kemudian ada bahan dan ada cara memasak ataupun langkahnya. Nah, dari teks prosedur ini akan kita pelajari ciri umum teks prosedur. Ciri umum teks prosedur itu yang pertama terdapat bahan, alat, material yang dibutuhkan. Ya, di sana ada alat ataupun material yang dibutuhkan ditulis. Paham? Tetapi ada kalanya tidak ditulis apabila itu untuk menggunakan sesuatu. Misal, langkah menghidupkan sepeda motor seperti yang diuraikan si Dipo tadi. Tidak perlu di situ ditulis 1 unit sepeda motor. Ya kalau disampaikan di sana langkah menghidupkan sepeda motor berarti ya sudah ada lah motornya kan seperti itu. Ataupun langkah menggunakan handphone. Nggak mungkin harus ditulis di situ 1 unit handphone, nggak usah. Ya kalau memang dikatakan untuk langkah menggunakan handphone ya pasti sudah ada handphonenya kan seperti itu. Tidak usah ditulis pun tidak masalah. Ya, itu adalah ciri teks prosedur yang kedua, terdapat alat ataupun bahan. Kalau ini dia, ini namanya bahan dan alat. Tetapi kalau langkah membuat kue misal, di sana dituliskan ada tepungnya, ada minyak gorengnya, ada gula, ada garam dan lain-lain. Itu adalah ciri teks prosedur yang pertama, ada bahan. Kemudian yang kedua, di situ ada langkah-langkah ataupun tahapan. Ada berapa langkah teks prosedur ini? Cara membuat petai bubur petai ini? Ada berapa langkah? Irjon, mana Irjon? Ada berapa?
Iya, ada 6 langkah. Itu adalah ciri yang kedua teks prosedur. Di situ ada langkah-langkahnya. Kemudian ciri yang ketiga menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Kalimat perintah itu kalimat seperti apa? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang tidak boleh kalimat yang harus dilakukan. Ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang harus dilakukan. Misalnya, setiap hari Senin kita mengadakan apel pagi. Apakah itu harus kita lakukan? Harus. Kemudian yang kedua ada kalimat saran di sana. Kalau kalimat saran itu boleh dilakukan, boleh tidak, tetapi dia sebaiknya dilakukan. Misalnya, sebelum ke sekolah sebaiknya kamu mandi. Boleh dilakukan, boleh tidak, tapi yang baik itu harus dilakukan, namanya itu kalimat saran. Kalau kalimat perintah harus dilakukan, kalau kalimat saran boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau ada kalimat larangan. Ya, dalam teks prosedur juga ada namanya kalimat larangan. Kalimat larangan itu adalah kalimat yang tidak boleh dilakukan. Dilarang menggunakan kaos berwarna lain selain warna putih ke sekolah. Berarti itu tidak boleh dilakukan. Ataupun dilarang memakai sepatu yang bukan warna hitam. Itu boleh nggak dilakukan? Di situ ada sesuatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Itulah yang disebut dengan kalimat larangan. Contoh dalam teks prosedur, jangan memasukkan garam terlalu berlebihan katanya. Nanti kalau masukkan garam terlalu berlebihan berarti kuemu akan keasinan. Nah, ya kan? Ataupun ada kalimat perintah seperti ini. Masukkan tepung terlebih dahulu, dilanjutkan dengan memasukkan air. Nah, berarti kamu harus tepung dulu masukkan ke dalam wadahnya ataupun wajannya. Baru yang terakhir adalah air. Ya, itu adalah contoh kalimat perintah. Kemudian nomor 4, ciri yang keempat adalah penyusunan kalimat dilakukan secara detail dan sistematis. Secara detail itu maksudnya secara rinci. Maksudnya di sini seperti ini. Masukkan 1 gram gula. Paham? Kita harus rinci. Jangan masukkan gula. Jadi yang membaca tidak tahu gulanya sebanyak apa, kan seperti itu. Masukkan 1 gram gula ataupun masukkan 250 ml air. Jadi yang menggunakan itu ataupun yang membaca itu tahu. Jadi langkahnya harus detail ataupun rinci. Sudah? Dan sistematis dan berurutan. Misal, langkah membuat kopi, masukkan gula, kemudian masukkan kopi, yang terakhir adalah siram pakai air panas. Kalau kita masukkan air panas dulu ke dalam cangkir, baru masukkan kopinya, baru masukkan gulanya, bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi kan kurang bagus hasilnya. Nanti kopinya mengambang dia seperti itu. Ya, jadi langkahnya itu harus sistematis, berurutan dia sesuai dengan langkah-langkahnya. Sudah? Ataupun misal memasak sayur, dimasak dulu sayurnya baru ditumis ataupun dibersihkan. Ya, enggak kan? Iya, ditumis dulu, dibersihkan dulu, baru dimasak. Jadi langkahnya itu harus sistematis. Memiliki informasi yang bersifat objektif. Artinya informasi dalam teks prosedur itu harus sesuai dengan kenyataan. Ya, sesuai dengan kenyataan. Kemudian terdapat angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Kalau angka yang ini dia maksudnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dia ciri yang ke-6. Ya, kira-kira bisa dipahami ciri teks prosedur? Bisa? Nah, dari ketiga teks prosedur tadi, mana yang teks prosedur atau bukan? Ini teks prosedur atau bukan? Kenapa bukan? Ini adalah teks. Iya, teks prosedur. Yang kedua, teks prosedur atau bukan? Teks. Suaranya apa? Teks. Ya, benar. Yang ketiga adalah teks prosedur atau bukan? Prosedur atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada. Iya, apa soalnya tidak ada? Iya, di sana tidak ada langkah-langkahnya. Yang ada hanya bahannya. Untuk apa ini dibeli kalau tidak ada buat langkah-langkahnya?
Iya kan? Jadi yang ketiga bukan teks prosedur ya. Oke, bagus. Baik. Sekarang kita masuk kepada materi tujuan teks prosedur. Perhatikan. Semua berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu. Saya silakan berdiri dulu. Tepuk tangan untuk semua di atas. Misalnya, pegang telinga. Nanti semua memegang telinga. Sudah? Ikuti ya. Pegang telinga. Ada yang pegang hidung? Oke, cukup. Kemudian pegang rambut. Ayo. Oke, cukup. Masih ada yang kurang, yang masih ada yang ngantuk. Oke, kemudian coba kalau kita katakan selamat pagi, ya, tepuk tangannya sekali. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat siang. Selamat sore 3 kali. Oke. Selamat sore. Selamat pagi. Nah, ada yang 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Nah, ini udah siang ini. Oke, silakan tepukkan tangan kita. Kira-kira ada nggak yang tahu apa sih tujuan teks prosedur? Ada yang tahu? Ada yang tahu tujuan teks prosedur? Ya, Suci silakan. Agar orang mengetahui cara melakukan sesuatu. Iya, agar orang mengetahui cara melakukan sesuatu. Bagus. Tepuk Jadi tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Ingat, yang harus dilakukan agar pembaca ataupun pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Ya, kenapa dikatakan membuat sesuatu? Itu mungkin membuat kue dan membuat yang lain-lain, ya kan? Melakukan suatu pekerjaan. Ya, kalau melakukan suatu pekerjaan, misal cara apa tadi, menghidupkan komputer, itu melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat, ya, atau menggunakan suatu alat, misal cara memainkan gitar, itu kan menggunakan juga, ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi tujuannya agar pembaca atau pemirsa dapat dengan tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat, ya. Dari materi kita sudah kita pelajari sampai 1, 2, dan 3, yaitu pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, kemudian yang terakhir tadi ciri teks prosedur, yang terakhir adalah tujuan teks prosedur. Kemudian sekarang silakan dibagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Silakan kelompoknya. Ayo, dibentuk kelompok. Kalian sudah ada KPD-nya? Materinya udah. Kalian sudah? Waktu diskusi hanya 5 menit. Sudah semua? Sudah. Semua sudah ada LKPD dan materi ajar? Sudah? Sudah? Kelompok 1 tunjuk tangan. Oke, kelompok 2 tunjuk tangan. Kelompok 2. Mana yang kelompok 2 ini? Kelompok 2 Abi Satria mana? Oke, kelompok 3 Christian. Nah, sudah tahu nama kelompok masing-masing. Kelompok 4 Divo. Kelompok 5 Sahyani Dinda. Iya, oke. Kemudian perhatikan. Coba buka LKPD halaman 2. LKPD halaman 2. Sudah? Sudah? Oke. Tugas kelompok 1 dan kelompok 3, perhatikan. Kelompok 1 mana? Kelompok 3 mana? Perhatikan semua. Tugas kelompok 1 dan kelompok 3 mengerjakan tugas nomor 1. Sudah?
di atas. Sudah? Kelompok 1 dan kelompok 3 tugasnya mengerjakan tugas nomor 1. Sudah? Kelompok 2 mana? Dan kelompok 4, mana kelompok 4? Sudah? Kelompok 2 dan kelompok 4 terdapat beberapa langkah yang tidak diperlukan pada teks prosedur di atas. Tuliskan langkah yang tidak diperlukan dimaksud. Perhatikan. Dari 9 langkah teks prosedur ini, ada beberapa langkah yang tidak diperlukan sebenarnya. Sudah? Kamu cari langkah tersebut. Bisa dipahami? Ada langkah yang tidak diperlukan. Kamu cari langkah tersebut yang mana? Sudah? Tugas kelompok berapa itu tadi? Kelompok 2 dan? Nah, sekarang tugas kelompok terakhir kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, tugas kamu adalah nomor 3. Perhatikan kelompok 5. Tapi tugas kamu hanya mencari dari teks prosedur yang ada di halaman 1. Tugas kamu mencari ciri umumnya. Yang pertama tentang bahan dan yang kedua adalah kalimat saran. Kira-kira mana yang tentang bahan dan mana kalimat saran? Paham? Jangan semua tabel itu kamu cari yang ada kalimat konkret itu, bukti konkret. Yang kamu cari hanya tentang bahan dan tentang kalimat saran. Paham kelompok 5? Paham? Ya silahkan, waktunya hanya 5 menit. Bapak akan menilai di sana keaktifanmu, berdiskusi, sikap kamu seperti apa. Ya, langsung di sini pun boleh, terserah. Cepat-cepat, waktunya hanya 5 menit. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Maju ke depan semua. Maju semua. Harus semua ke depan. Satu sebagai moderator, satu yang membacakan hasil. Oke, silakan. Ya, dimulai. Ucapan sama-sama. Siang rekan-rekan. Itu kami berjalan itu. Baik. Baik, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sekian kami sudah berkertas
Letakkan di meja dengan posisi memanjang atau lipat kertas menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian buka kembali kertas tersebut. Tegakkan kertas dan lipat sisi ujung kanan kertas sehingga membentuk setengah segitiga. Lakukan langkah ketiga untuk ujung yang kiri sehingga membentuk segitiga besar. Letakkan gunting di atas meja. Ambillah kertas di bagian kanan, kemudian lipat bagian tersebut setengah-setengah. Kira-kira ukurannya setengah lipat segitiga. Lakukanlah hal yang sama dengan poin kelima untuk ujung tepi bagian kiri. Lipat bagian bawah sampai ke atas. Lipat horizontal yang telah dibuat tepat di bawah segitiga. Masukkan surat jika sudah ada. Buka tutup lem jika ingin digunakan. Lipat segitiga ke bawah ke arah setengah persegi panjang bagian bawah amplop. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Tadi sudah disampaikan tugas kelompok 1 adalah mengisi langkah yang rumpang pada langkah-langkah teks prosedur cara membuat HPS, cara membuat amplop dari kertas HPS bekas. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan ataupun komentar untuk kelompok 1? Ada? Ya, dari kelompok mana? Perkenalkan dulu kelompoknya, tunjuk tangan. Kelompok ini dulu. Silakan, apa pertanyaannya? Suaramu itu kayak suara apa? Kok suaramu? Yang lain yang macam lain. Kenapa kelompok Anda mengatakan langkah 9 buka tutup lem jika ingin digunakan? Ya. Kenapa kelompok Anda mengatakan langkah 9 itu adalah buka tutup lem jika ingin digunakan? Kenapa? Coba dijawab. Karena hasil nomor 9 cocok dengan gambar nomor 9. Ya, katanya berdasarkan pengamatan mereka, gambar di nomor 9 cocok dengan teks buka tutup lem jika ingin digunakan. Ya, jawabannya bagus. Kira-kira ada komentar lain? Dari mana? Ya, apa pertanyaannya? Kenapa menurut kalian langkah nomor 5 tidak diperlukan? Ada? Tidak ada? Ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian silakan kelompok selanjutnya tampil. Nanti di sini ditanya ya. Silakan. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Tugas kami adalah terdapat beberapa langkah yang tidak diperlukan pada teks produser di atas. Tuliskan langkah yang tidak diperlukan maksud. Yang lain suaranya. Menurut kelompok kami, nomor 5 dan nomor 9 tidak diperlukan. Tugas kelompok 4 adalah kelompok 4 ya, adalah mencari langkah yang tidak diperlukan pada teks prosedur cara membuat amplop dari kertas sampai bekas. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan, apa pertanyaannya? Kami dari kelompok 3 ingin memberi jawaban. Kenapa menurut kalian langkah nomor 5 tidak diperlukan? Ya, kelompok 3 ingin memberi pertanyaan. Kenapa langkah nomor 3 itu langkah nomor 5 ya? Langkah nomor 5 itu diperlukan. Kenapa? Karena menurut kami menetapkan gunting di atas meja bisa saja diletakkan di atas kursi ataupun di mana-mana. Oh, karena menurut mereka meletakkan gunting itu tidak berpengaruh terhadap hasil pembuatan amplop. Bisa saja diletakkan di atas kursi atau bisa saja diletakkan di dalam laci, gitu ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan atau jawaban lain ataupun ada komentar yang lain? Ada? Tidak ada?
tangan untuk kelompok 4. Oke, ada kelompok yang lain yang presentasi? Kelompok lain? Silakan. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Tugas kelompoknya apa? Oh iya. Satu orang memperkenalkan nama kelompok, satu orang membacakan. Sudah? Ayo cepat. Kurang suara. Kalau siapa kawan? Kertas KPS baru bekas gunting, tablet penggaris pen atau pensil. Baiknya akan dan untuk melekatkan. Ya, baik. Perhatikan. Tugas dari kelompok 5 adalah, perhatikan, dengarkan dulu. Tugas dari kelompok 5 adalah mencari ciri umum teks prosedur pada bagian bahan dan kalimat saran. Kalimat bahan menurut mereka itu mulai dari apa tadi? KPS, apa lagi? Lem, gunting, dan lain-lainnya. Ya. Ya, kemudian kalimat saran yang mana tadi? Sebaiknya iya, sebaiknya kata-kata untuk berkata. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok pertanyaan kelompoknya? Ya. Ya. Adalah kalimat saran ya. Iya. Kenapa menurut kalian sebaiknya gunakan lem untuk berkata itu kalimat saran? Ada yang bisa menjawab dari kelompoknya? Silakan jawab. Kenapa? Kenapa? Ya, karena untuk merekatkan. Yang lain ada jawabannya? Ada? Nah, baik. Kenapa? Jawaban mereka sebenarnya benar. Kenapa kalimat saran itu gunakan lem untuk merekatkan? Karena pada posisi ini lem itu boleh digunakan, boleh tidak. Walaupun lem tidak digunakan, amplopnya sudah jadi. Tapi kalau lem digunakan, amplopnya akan lebih bagus, tidak terbuka-buka dia seperti itu. Paham untuk kelompok 1? Oke, ada pertanyaan atau komentar lain? Ada? Oke, baik. Sekarang untuk kelompok 5. Oke, dua kelompok terakhir silakan. Cepat. Nah, ini cepat. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama soalnya, terdapat beberapa langkah yang tidak diperlukan pada teks prosedur di atas. Tuliskan langkah-langkah yang tidak diperlukan. Menurut kelompok kami, nomor yang tidak diperlukan dalam langkah-langkah ini nomor 5 dan 9. Sudah? Sudah? Oke. Hasil tugas kelompok 2 adalah mencari langkah yang tidak diperlukan pada teks prosedur membuat amplop dari kertas HPS bekas. Menurut hasil diskusi mereka, langkah yang tidak diperlukan adalah langkah nomor 5 dan langkah nomor 9. Ya, ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain? Ada? Ya, coba silakan kelompok berapa? Ya,
Kelompok 4 menanyakan, kenapa langkah nomor 9 itu tidak diperlukan? Kenapa rupanya langkah nomor 9? Bukan untuk lem jika ingin Iya, kenapa tidak diperlukan? Karena dalam langkah-langkah ini tidak perlu membuat lem untuk menyemprotkan lemak. Iya, menurut mereka karena dalam langkah pembuatan upload ini tidak perlu lem. Ada jawaban yang lain atau ada pendapat yang lain? Ada? Iya, jadi jawaban mereka ada benarnya juga. Jadi kan amplop lem itu kalau jadi memang digunakan ya harus dibuka tutupnya. Jadi tidak ditulis-tulis itu tidak perlu. Perlu nggak itu ditulis? Tidak perlu, karena memang lem kalau ingin digunakan ya harus dibuka. Paham? Oke, ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Yang terakhir, kelompok yang terakhir. Ini kelompok yang paling bagus pastinya nih. Silakan. Lanjut. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya akan membacanya. Kami mencari kalimat yang hilang di nomor 2, 6, 9 dan 10 dan kami mendapatkan kalimat tersebut dengan bacaan lipat kertas menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian buka kembali kertas tersebut. Ambillah kertas tepi bagian kanan, kemudian lipat bagian tersebut ke tengah-tengah, kira-kira ukurannya setengah lebar segitiga. Buka tutup lem jika ingin digunakan. Lipat segitiga ke bawah ke arah dengan persegi panjang bagian bawah amplop. Ya, tugas kelompok 3 adalah melengkapi teks prosedur yang kosong. Ada berapa langkah yang kosong di sana? Ada 4 langkah dan mereka sudah mengisikannya sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dibacakan barusan. Ada pertanyaan atau komentar untuk kelompok 3? Ada pertanyaan atau komentar? Tidak, Pak. Tidak ada? Kelompok 1 ada? Ada? Silakan ditanyakan. Kelompok 2 ada? Kelompok 4? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ada? Kelompok 4? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas tepuk tangan semuanya. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Nah, baik. Kita sudah melakukan diskusi. Dan presentasi. Ya, perhatikan. Kita sudah melakukan diskusi dan presentasi dan hasilnya lumayan bagus. Ya, lumayan bagus. Hanya perlu sedikit koreksi di beberapa bagian. Ya, langkah malu-malunya, kemudian memperkenalkan kelompok yang masih kurang. Kemudian apalagi cara menjawab pertanyaannya mungkin nanti akan kita terbiasa di pertemuan pertama selanjutnya. Bisa ya? Baik, pelajaran kita hari ini kalian sudah melakukan diskusi. Kita tepuk tangan dulu kita semua hari ini. Kira-kira apakah masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari? Ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Masih ingat ya? Yang pertama adalah tentang pengertian teks prosedur, kemudian ciri teks prosedur, dan yang terakhir adalah tujuan teks prosedur. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita adalah tentang tetap pada teks prosedur, tapi pada materi yang lain, yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, kalau di sini tadi ciri umumnya, pertemuan kita selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan dibuka pada buku materi
di halaman berapa itu? Coba buka buku materi ajar, bahan ajar yang ini. Sudah dibuka buku halaman 8, halaman 6. Sudah ya. Halaman 8. Silakan buka buku halaman 8. Di sana ada 5 pertanyaan. Ya. Sudah. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang teks tersebut, silahkan dikerjakan soal nomor 1 dengan nomor 3. Silahkan cepat, waktunya 2 menit. Dalam kertas lembar masing-masing. Silahkan kerjakan tugas nomor 1 sampai dengan 3. Ada nomor 1 sampai dengan 3 ya. Sudah bisa dikumpul. Kumpulkan. Kertas lembar, jawabannya di kertas lembar. Kumpul. Ayo satu orang kumpulkan. Satu. Kelompok satu orang yang ada ke depan, ayo cepat. Ayo kelompok. Masing-masing satu orang kumpul. Perkelompok masing-masing satu orang kumpul, cepat. Ayo. Sekarang gimana? Ayo, kumpul-kumpulkan. Tes sudah melakukan tes akhir pembelajaran dan berdasarkan hasil beberapa orang yang sudah memeriksa, rata-rata jawabannya benar. Berarti apa yang kita pelajari hari ini kalian sudah memahami. Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini supaya pembelajarannya sukses dan bermanfaat, silakan satu orang dipimpin doa. Satu orang dipimpin doa, silakan ke depan. Silakan masuk ke depan. Mari kita berdoa. Amin, doa selesai. Terima kasih kepada Allah atas sudah mengirim doa. Nah baik, para pelajaran kita sudah selesai. Kembali ke rumah dengan hati-hati di jalan. Kalau dia sepeda motor jangan berjalan. Paham? Tepuk tangan kita semua.